Bab 238. Mereka adalah istriku. T-Rex berdiri di samping Rocky, ia menundukkan kepala dan melaporkan, "Tuan Rocky, maafkan aku karena terlambat. Sesuai permintaan kamu, semua orang di perusahaan Alpha terkendali, tetapi Ando dan Johan tidak ditemukan. Aku sudah memeriksa CCTV kantor, mereka sudah lama pergi." Rocky dengan acuh tak acuh berkata, "Mereka tidak bisa lari. Orang yang melukai istriku, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu awasi mereka dulu, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan memberi pelajaran pada mereka." Suaranya menjadi tenang. Tetapi Mike malah ketakutan mendengarnya, dan dia merasakan adanya hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dada Mia ditendang, dia takut dan membenci Rocky, dan dia berteriak ketika mendengar ini. "Rocky, kamu tidak berguna. Ternyata kamu begitu tidak tahu malu, mengandalkan T-Rex untuk menyakiti keluarga Liu. Jangan pikir jika kamu bos sekalipun, aku akan takut padamu. Tunggu ayah dan pamanku kembali, mereka pasti akan membiarkanmu mati." Mike ingin menghentikannya, tetapi ia terlambat. Ia memaki Mia bodoh di dalam hatinya. Saat ini, aku masih tidak bisa memahami situasinya. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang, apakah mereka tidak akan membalas kelakuan Rocky. Sebelum Mia melampiaskan kemarahannya, T-Rex mengerutkan kening dan mengedipkan mata pada bawahannya. Seorang pria gagah menarik rambut Mia dan menamparkan Mia berkali-kali, membuat hidung dan mulut Mia berdarah dan menjerit kesakitan. T-Rex berkata dengan santai, "Nona Mia, aku menyarankanmu untuk menghormati Tuan Rocky. Selain itu, izinkan aku untuk menjelaskan, aku sangat tersanjung bisa melayani Tuan Rocky. Ini adalah kehormatan bagiku." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dengan hormat kepada Rocky lagi, dan meminta instruksi, "Tuan Rocky, wanita ini memakimu, biarkan aku membantumu mengurusnya." Mia merasa ketakutan dan tidak bisa mengontrol gemetar di tubuhnya. Rocky yang ada di depannya. Meski masih sama seperti dulu, dia jelas merasakan aura yang terpancar darinya, ia bukan lagi menantu yang tidak berguna seperti dulu. Rocky berdiri di depannya, sekarang ia memancarkan aura seorang atasan. Berwibawa. Acuh tak acuh. Tidak boleh dibantah. Apa yang terjadi, bukankah Rocky adalah sampah? Dan kata, mengurusnya, yang dikatakan oleh T-Rex membuat Mia semakin gemetar, "Nyawaku pasti akan melayang." "Tidak, jangan, sepupu ipar, ampuni aku." Mia menangis dan mulai memohon pada saudaranya. Saat ini, dia baru menganggap Rocky adalah sepupunya. Keduanya segera memohon ampun padanya, mereka satu persatu memanggilnya, "Sepupu ipar." Rocky tetap acuh tak acuh. Kakak beradik ini seharusnya sudah lama mati. Ia tidak akan mengulanginya lagi. Dia tidak akan memberi dua orang ini kesempatan. Saat ini, Yulia yang berada di belakangnya terjatuh lagi. Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Bawa mereka ke hotel dulu, aku akan mengurusnya nanti." T-Rex dengan sigap berkata, "Tuan Rocky, biarkan aku sendiri yang mengantarmu pulang." "Tidak perlu, aku akan pulang sendiri." Rocky menggelengkan kepalanya dan menolak. T-Rex terlalu terkenal di kota Gopo. Ketika ia berjalan di jalan pun akan dikenali, apalagi semua bawahannya berpakaian hitam dan tampak galak. Jika tetangganya melihat mereka, dia akan takut setengah mati, mengira T-Rex berkomplotan dengan kelompok mafia. Wilayah tempat tinggalku terdapat banyak macam orang. Jika ibu mertuaku mendengar berita ini, dia akan membuat masalah lagi. Rocky berjalan turun ke bawah dengan membawa kedua wanita di punggungnya. Ketika sebuah taksi datang, dia segera maju, membuka pintu mobil dan memasukkan Dewi. Sebelum sopir itu berbicara, dia mengeluarkan dompetnya dan mengguncangnya sambil berkata, "Ini istriku, ia mabuk berat." Dari pelajaran tadi, Rocky tidak ingin diperlakukan sebagai pria jahat yang akan memberikan obat pada wanita. Di dalam dompet tersebut, terdapat foto pernikahan dirinya dan Dewi yang membuktikan hubungan keduanya. Tetapi ketika dia melihat ke depan, ia tertegun. Sial,
Kebetulan sekali. Sungguh mengherankan itu sopir yang mengantarnya ke sini tadi. Rocky merasa malu untuk beberapa saat dan melihat ke arah sopir tersebut. Yulia yang berada di bahunya mulai bergerak, ia memeluknya dan terus meletakkan tubuh lemahnya ke arahnya. Sopir itu tampak curiga dan menatapnya. Rocky merinding, dan dia tiba-tiba menemukan alasan. Ini mantan istriku. Dia mencariku untuk menikah lagi, tapi aku tidak setuju. Dia marah dan minum terlalu banyak. Sopir itu meliriknya beberapa kali, dengan tatapan iri ia berkata, "Saudaraku, kamu beruntung sekali, kedua istrimu sangat cantik." Iya. Rocky menghela nafas lega, merasa masalah ini sudah selesai. Sopir itu menginjak pedal gas dan dengan perasaan iri mengemudi. "Saudaraku, apa pekerjaanmu sampai kamu bisa punya dua istri yang begitu cantik? Kamu pasti orang kaya." Rocky tersenyum datar, "Aku tidak punya pekerjaan, keluarga istriku yang menanggungku." Astaga. Saudaraku sabar sekali. Sopir itu menjadi lebih tidak nyaman. Melihat tubuh Yulia yang penuh dengan barang bermerek terkenal, dia bahkan lebih iri dan berkata, "Mantan istrimu juga cantik dan kaya, dia juga sangat tergila-gila padamu dan memohon untuk kembali, kalau begitu kamu terima saja mereka berdua." Rocky terdiam beberapa saat, ia merasa sopir itu banyak bicara. Ia hanya bisa asal menjawab sambil berharap bisa cepat sampai di rumah. 1 jam kemudian, Rocky menggendong kedua wanita itu dan keluar dari mobil. Sopir itu menatapnya dengan tatapan iri. Tidak ada orang di rumah. Ayah mertua sedang menjalani terapi di rumah sakit dan ibu mertuanya sibuk bermain mahjong di luar hingga tengah malam, sangatlah sepi. Rocky menggendong kedua wanita itu ke kamar dan melemparkan mereka ke tempat tidur. Ketika ia pergi, kedua wanita itu baru bisa tenang dan tertidur. Kemudian dia menutup matanya dan mengingat isi buku, Nine Grand Heavenly Scriptures, untuk mencari cara menyelesaikan masalah ini. Namun, dia mencari lagi dan menemukan bahwa buku, Nine Grand Heavenly Scriptures, bukanlah buku untuk menyelesaikan masalah dan saran yang diberikan padanya ada hubungannya dengan mereka. Mungkin, di mata editor buku, Nine Grand Heavenly Scriptures, memiliki hubungan dengan beberapa wanita bukanlah apa-apa. Saat Rocky mencari cara, ada pergerakan di belakangnya. Ia mengerutkan keningnya dan hanya menoleh, tiba-tiba tatapan matanya menjadi gelap. Tubuh yang hangat dan lentur langsung menekan wajahnya, membuatnya sulit bernapas dan hampir tercekik. Penglihatannya terhalang, tetapi setelah mencium aroma anggrek yang familiar dari orang itu, dia tahu bahwa itu adalah istrinya Dewi. Rocky terkejut, dia tidak menyangka kekuatan jimat bunga persik menjadi begitu kuat dan energi yang dia serap bekerja begitu cepat. Yang lebih tidak terduga adalah Dewi yang biasanya acuh tak acuh dan sekarang begitu tidak terkendali. "Istriku, lepaskan aku sejenak." Rocky mendorong. Tapi Dewi yang sedang kehilangan akal sehatnya, tidak mendengarkannya sama sekali. Ia dengan erat memeluk tubuhnya, mengosokkan tubuhnya dan membuat beberapa suara desahan. Bab 239. Istriku sadarlah. Dewi tidak akan pernah bersuara semanis itu. Ini membuat pembuluh darah Rocky meledak dan hampir berubah menjadi serigala lapar yang akan melompat ke atasnya. Mau tak mau ia harus tenang dan dengan keras menarik istrinya menjauh darinya. Dan akhirnya ia bisa bernapas. Tubuh istrinya begitu menakjubkan, hanya bagian yang ditekan di wajahnya saja sudah bisa membekapnya sampai mati. Rocky baru saja menarik Dewi pergi, tanpa diduga datang lagi aroma lain. Yulia juga bangun, ia menatapnya dengan mata kabur dan menerkam langsung ke arahnya. Dia juga melepas sendiri blazer merek Office Lady miliknya, dan hanya mengenakan kemeja putih ketat, membuat bentuk tubuhnya terlihat jelas. Rocky tidak sempat mengelak. Ia tiba-tiba didorong ke tempat tidur oleh Yulia. Dia merangkak ke atas tubuhnya seperti serigala lapar melihat daging. "Sial!" Rocky kaget dan keluar satu kata makian. Dia melihat Dewi menerkamnya lagi. Kedua mata wanita itu berbinar-binar. Mereka merangkak naik ke atas tubuhnya dan merobek serta menariknya.
Istriku, sadarlah. Jangan tarik pakaianku. Yulia, lepaskan aku. Jangan tarik ikat pinggangku, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Rocky merasa malu dan kesusahan ketika didorong ke tempat tidur oleh dua wanita itu. Bahkan jika dia berpura-pura mengancam, kedua wanita itu sudah tidak sadarkan diri dan tidak mau mendengarkannya sama sekali. Dia harus memegang celananya dengan erat agar tidak dirobek oleh dua wanita yang seperti serigala lapar ini. Dia tidak pernah terpikir ada kejadian seperti hari ini. Dia seorang pria besar dan dilecehkan oleh dua wanita. Jimat bunga persik ini begitu menakjubkan, tidak heran jika dianggap tabu oleh ahli Feng Shui. Jika kedua wanita itu diberikan penawar itu lagi, fisik mereka akan menjadi kurang baik, mereka mungkin tidak mampu menanggungnya, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Rocky menghadapi dua wanita yang seperti serigala dan harimau, dia hanya bisa berjuang untuk mendapatkan dua buah tali dan mengikat tangan dan kaki kedua wanita itu. Jika hanya ada istrinya saja, dia bisa melakukan sesuatu dan itu dibenarkan. Tetapi karena ini ada hubungan dengan Melanie, Yulia menjadi sangat membencinya. Dia biasanya memperlakukannya dengan tidak baik. Jika dia menyentuhnya, mungkin setelah ia sadar, ia akan langsung bunuh diri dengan pisau. Kedua wanita itu diikat dengan tali, mereka sambil berbaring di tempat tidur, sambil memberontak, meneteskan keringat dan menjadi sangat menarik. Saat ini, dia tidak bisa menikmati keindahan itu. Rocky menggelengkan kepalanya dan tak berdaya, dan terus mengingat apakah ada cara lain. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka. Rocky terkejut dan tiba-tiba berdiri. Siapa yang pulang? Hari ini hari Sabtu, orang tua itu menginap di rumah sakit. Saat Jenny berada di meja mahjong, dia biasanya bisa bermain sampai tengah malam. Jika beruntung, ia akan bermain semalaman, lalu pulang keesokan harinya. Tepat saat Rocky gugup, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu, disertai dengan suara kesal Jenny. Rocky, kamu sudah pulang. Dasar kamu pembawa sial, sepanjang hari di rumah saja, hari ini kamu membuatku kalah 1 juta. Dasar. Keluar ambil air dan cuci kakiku. Rocky hanya bisa melawan, berkata, Bu, aku ingin tidur. Belum jam 8, kamu sudah ingin tidur. Kamu benar-benar pemalas. Apa kamu babi? Jenny telah kalah uang dalam permainan kartu dan ia melampiaskan padanya. Rocky tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan Jenny meneriakinya, bagaimanapun, dia sudah terbiasa dimarahi. Jenny memarahinya selama 10 menit, ia masih merasa tidak nyaman, lalu menepuk pintu dan berkata, Dewi juga sudah pulang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Dewi keluarlah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jantung Rocky berdebar kencang, ia tersenyum sambil berkata, Bu, Dewi terlalu lelah hari ini, dia sudah tertidur. Aku punya masalah penting. Jenny berkata dengan tegas. Rocky mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat dua wanita yang terbaring berdampingan di tempat tidur. Dua kancing kemeja Yulia terbuka, wajahnya yang cantik memerah, dia menutup matanya dan menggerakkan sepasang kaki yang ramping. Jika ini terlihat oleh ibu mertua. Di dalam ruangan ada wanita lain, ditambah lagi wanita ini sangat ganas seperti serigala, habislah sudah. Dia hanya bisa membantah dan berkata, Bu, katakan saja dari balik pintu. Apa? Kamu memintaku untuk berdiri di luar pintu dan berbicara. Jenny tiba-tiba marah, wow, aku sebagai ibu mertuamu tidak pantas untuk berbicara denganmu, kan? Keluar dari sini, aku ingin menemui Dewi. Rocky menahan hinaan dari ibu mertuanya. Ia tidak berani membuka pintu meskipun dia marah. Sampah. Kamu tidak akan membukakan pintu untukku. Jenny memarahinya selama 10 menit, ia terengah-engah sejenak dan berkata dengan keras, tunggu kamu. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada pergerakan dari luar pintu lagi. Rocky menghela nafas. Melihat kemarahan Jenny.
Hari ini ia tidak membukakan pintu untuknya, dan besok dia pasti akan memarahi dirinya seperti anjing. Tetapi dimarahi oleh ibu mertua lebih baik daripada membiarkannya melihat Yulia. Tepat ketika Rocky mengira masalahnya sudah selesai, dia tiba-tiba mendengar suara kunci dibuka. Ia kaget dan melompat. Sial! Tidak tahu kapan, ibu mertua galak ini diam-diam menggandakan kunci kamar tidurku dan istriku. Tak! Suara pintu terbuka. Begitu Jenny bergegas masuk, Rocky dengan segera melompat ke tempat tidur, menarik selimutnya, dan menutupi kedua wanita itu. Dia tidur di antara kedua wanita itu dan terdiam. Dia dengan cepat mentransfer energi Sage kepada kedua wanita itu, dan kedua wanita itu tiba-tiba menjadi diam. Sampah! Berani-beraninya kamu tidak membukakan pintu untukku. Kamu sombong sekarang. Jenny bergegas masuk dengan wajah yang penuh amarah. Sekilas ia melihat Rocky yang terbaring di tempat tidur. Ia menjadi lebih marah, mengangkat sapu lidinya dan dengan keras memukulnya. Refleks Rocky sangatlah cepat. Ia menangkap sapu lidi itu dan berkata, "Bu, hari ini Dewi memiliki pertemuan dengan klien dan dia banyak minum. Dia sudah tertidur, jadi jangan bangunkan dia. Jika ada masalah katakan padaku saja." Jenny dengan kesal meremas sapu lidinya dan melirik ke tempat tidur. Terlihat tubuh Dewi yang menggembung di dalam selimut, wajahnya memerah dan tampak seperti sedang mabuk berat. Dia dengan marah berkata, "Kamu pembawa sial, kamu yang membuatku kehilangan uang. Aku bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik bulan ini. Kamu kembalikan uangku." Ternyata dia menginginkan uang. Rocky menghela napas dan bertanya, "Bu, kamu mau berapa?" Sedikit kegembiraan terlihat di wajah Jenny. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Tidak banyak, kamu bisa memberiku 10 juta. 10 juta untuk tagihan listrik. Itu juga kurang." Rocky dengan senang hati mengeluarkan kartu banknya, "Bu, ambil saja sendiri." Jenny dengan ragu mengambil kartu itu dan dengan tegas bertanya, "Jangan berbohong padaku, siapa tahu jika di dalam kartu itu tidak ada uang." Rocky dengan tidak sabaran berkata, "Ada 40 juta di dalam kartu, kamu boleh mengambil 20 juta dan membayar tagihan listrik." Begitu dia mendengar bahwa ada 40 juta di dalam kartu itu, Jenny langsung senang berseri-seri, ia tidak peduli lagi apakah putrinya tidur atau tidak, dia dengan cepat membawa kartu itu ke dalam pelukannya, berbalik dan pergi. Dia tidak berencana mengembalikan uang itu pada Rocky. Rocky merasa lega. Kartu itu adalah kartu Dewi saat dia mendirikan perusahaan Arta Cloud. Saat itu ia pergi ke perusahaan untuk membantunya dan Dewi memberinya kartu agar dia dapat membeli perlengkapan kantor. Rocky mengangkat selimut dan melihat wajah kedua wanita itu memerah, masing-masing memeluk lengan kiri dan kanannya. Pakaian kedua wanita itu berantakan dan terlihat samar, dua pasang kaki putih dan halus mereka berada di tubuhnya. Bab 240. Mantra pencabut nyawa. Rocky menelan liur dan menekan pikiran jahatnya. Mungkin karena kedua wanita itu bergejolak sepanjang malam, dan sekarang mereka berdua kelelahan. Meskipun energi sagenya perlahan-lahan menghilang, tetapi, keduanya tidak membuat masalah lagi. Rocky juga menghela nafas, turun dari tempat tidur dengan ringan dan terbaring di atas lantai. Awalnya, dia berencana pergi ke hotel untuk mengurus kakak adik Mike. Tetapi Jenny sangat bersemangat dan menonton TV di ruang tamu, dia tidak tidur sampai pukul 12. Rocky terjebak di kamar tidur dan tidak bisa keluar, jadi dia harus menelepon T-Rex dan membiarkannya mengurusnya terlebih dahulu. Kedua wanita itu tidur dengan nyenyak, tetapi malam itu tidaklah tenang. Keluarga Liu jadi berantakan. T-Rex masuk ke perusahaan Alpha dan menculik pergi kakak beradik Mike, sisanya menghancurkan perusahaan Alpha. Tetapi saat ini, Ando tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk merawat putranya. Dari pagi, dia seperti berpapasan dengan kesialan, dia sial terus-menerus. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba tubuhnya mati rasa dan terjatuh di pinggir jalan, dia hampir dibutakan oleh akar pohon yang ada di tanah.
Setelah itu, dia pergi ke perusahaan naik lift. Saat di lantai 20, lift tiba-tiba lepas kendali dan terjatuh, membuat dia dan Johan ketakutan di dalam lift. Untungnya, lift berhenti di lantai 3, jika tidak hidup mereka akan berakhir. Johan terlalu takut dan akhirnya pingsan di tempat, dia dibawa ke rumah sakit untuk diinfus. Tetapi ketika Ando berangkat menggunakan mobil, sebuah mobil ORV di sebelahnya tiba-tiba berganti jalur dan menabraknya, menabrak mobilnya keluar dari jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan mobil. Untung saja ada polisi tidur di pinggir jalan dan mobil yang dikendarainya adalah mobil Hummer. Meski mobil itu cacat, tetapi dia hanya mengalami luka ringan di kaki, untuk sementara waktu nyawanya terselamatkan. Saat Ando bertanya-tanya mengapa dia begitu tidak beruntung hari ini, dia tiba-tiba melihat sosok Fudokerta dari belakang kaca mobil Hummer. Setelah itu, Ando seketika berkeringat dingin. Ketika dia terjatuh, dengan pandangan samar-samar ia melihat sosok Fudokertas itu menempel di dahan pohon, tapi dia tidak begitu memperhatikan saat itu. Ketika lift meluncur ke bawah, dia melihat Fudokertas itu di luar jendela lagi, tetapi dia sedikit bingung dan tidak banyak memikirnya. Tapi sekarang, Fudokertas itu benar-benar muncul dan menempel di jendela mobilnya, seperti hantu yang menempel erat. Ando merasa takut, wajahnya pucat seputih kertas, dan dia tidak peduli dengan lukanya, jadi dia dengan cepat menghubungi Master Arta. Panggilannya selalu sibuk dan tidak bisa dihubungi. Ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit. Ia memiliki luka besar di kakinya dan dokter bersiap untuk menjahitnya. Tepat ketika Ando sedang tenang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut. Ia melihat keluar jendela, tiba-tiba Fudokertas itu menempel di luar, seolah-olah sedang mengikutinya. Matanya sepertinya memancarkan kebencian dan ketakutan yang tak ada habisnya. "Pak, bersiap untuk diberi obat bius ya." Perawat itu melangkah maju. Sekujur tubuh Ando berkeringat dingin, jantungnya berdetak seperti drum dan dia hampir lupa bernapas. Dia tidak ingin diobati, dia segera bangun dan lari ke rumah keluarga Liu. Dia harus menemui Master Arta, kalau tidak dia mungkin tidak bisa bertahan semenit pun. Dalam perjalanan pergi, Ando hampir ditabrak mobil lagi, ia sangat ketakutan. Selama itu, sekretarisnya menelepon dan mengatakan bahwa T-Rex telah membobol perusahaan Alpha dan menculik anak-anaknya. Ando tidak dapat menerimanya. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi lebih baik selamatkan nyawanya terlebih dahulu. Di hotel, Ando akhirnya menemukan Master Arta dan buru-buru menceritakan apa yang terjadi. Dalam perjalanan, dia membawa Johan bersamanya. Wajah Arta muram, dan dia bergumam selama beberapa detik. Fudokertas. Tampaknya kekuatan anak ini lumayan juga. Dia tidak menyangka bahwa mantra kemenangan yang dia berikan pada Andrew akan dipecahkan oleh Rocky dan dia mulai kesal. Ini adalah mantra yang dibuat oleh Ando, dan dia akan kembali ke Ando. Master Arta, tolong selamatkan nyawaku. Ando sangat ketakutan hingga berlutut di hadapannya dan memohon. Arta terkejut, dia tidak menyangka Rocky kekuatan yang lumayan dan dia menghela nafas, "Jangan khawatir, aku bisa memecahkan mantra ini. Kamu bisa memberitahuku tanggal lahir Rocky." Ando menghela nafas lega, bersalaman dan mengucapkan terima kasih, Master. Arta memanggil beberapa muridnya untuk menyiapkan peralatannya. Setelah beberapa saat, semua alat peraga seperti bubuk cinnabar, darah anjing hitam, kertas emas. Semuanya siap. Wajah Arta sangat serius, ia memegang sebuah boneka Fudo rumput yang bertuliskan ulang tahun Rocky di tangannya, menggigit jari tengahnya dan menulis huruf menggunakan darahnya. Di 4 sudut ruangan, masing-masing muridnya duduk bersila, memegang bendera putih dan mengucapkan kata-kata. Arta mencelupkan kuas ke dalam darah anjing hitam itu, dan dengan tenang ia mengoleskan ke boneka Fudo rumput itu. Beberapa murid berdiri di dekat meja dan tidak berani bernapas. Ando tampak bingung, ia tidak bisa menahan untuk tidak berbisik pada seorang murid, apa yang sedang Master lakukan.
Murid itu tampak ketakutan dan berbisik, Master sedang melakukan mantra pencabut nyawa, mengupas roh yang hidup dari tubuh dan menghancurkannya menjadi nanah. Jenis mantra ini sangat berbahaya dan membutuhkan banyak kekuatan. Master hanya menggunakannya 2 kali dalam hidupnya. Ando langsung senang sejenak dan bertanya lagi, apakah 2 orang sebelumnya sudah mati? Mati di tempat, rohnya akan hancur dan tidak bisa reinkarnasi, langsung hancur begitu saja. Ando menghela nafas kegirangan, untunglah ada Master, orang yang bermarga Lin pasti mati kali ini. Tentu saja. Ekspresi sombong murid itu, di Asia Tenggara, satu-satunya orang yang dapat menggunakan mantra ini adalah guruku. Ketua Feng Shui Asia Tenggara yang bertarung dengannya sebelumnya dibunuh dengan mantra ini. Yang lainnya adalah Master Zhu dari kota Hong Kong, yang meninggal di tempat. Master Zhu. Ando terkejut dan menahan nafasnya. Ini adalah Master Feng Shui paling terkenal di Hong Kong, dan sosok yang kuat dan dihormati sebagai Raja Qilin. Idola kota Hong Kong, serta para politisi, berbaris untuk meminta Master Zhu melihat Feng Shui. Tarif untuk sekali melihat adalah 10 juta, tetapi orang-orang yang mencarinya bisa mengantri sampai tahun depan. Dia sangat akurat dalam meramal, secara akurat memprediksi badai, bisa memanggil angin dan hujan. Dia mengaku sebagai reinkarnasi dari Raja Naga. Pemerintah kota Hong Kong sangat menghormatinya. Stasiun TV juga secara khusus membuatkan acara Feng Shui malam hari oleh Master Zhu, yang paling akurat dan membuat sensasi. Tidak disangka, Master Zhu yang merupakan reinkarnasi Raja Naga saja akan mati karena mantra pencabut nyawa milik Arta. Ando seketika menjadi kagum dan lebih menghormati Arta. Tidak rugi kakak sepupu mengundang Master seharga 100 juta, memang kualitasnya sangat bagus. Adapun Rocky. Murid itu tersenyum sinis dan tanpa ragu berkata, Tuan Liu, kamu tenang saja, Raja Naga saja mati di tangan guruku. Apalagi badut ini, guruku bisa membuatnya mati dengan mata tertutup. Johan duduk di kursi dan berkata, Ando, apa yang membuatmu cemas? Selama Rocky meninggal, anak-anakmu akan aman dan selamat, dan kekayaannya akan menjadi milik kita. Master Arta adalah orang yang hebat, menghabisi Rocky, itu sangatlah mudah. Master Arta benar-benar reinkarnasi dari dewa, sungguh menakjubkan. Ando memberi hormat pada Master Arta. Kamar keluarga Liu. Rocky yang berada di lantai tiba-tiba membuka matanya, beberapa kata sindiran melintas di wajahnya. Seseorang ingin mengambil rohnya. Dan menggunakan mantra tingkat rendah. Kebetulan sekali dia terjebak di kamar tidur karena ibu mertuanya dan tidak bisa kemana-mana. Sangat pas sekali. Rocky melihat ke tempat tidur, istrinya dan Yulia tidur sangat nyenyak dan memberantakan selimut. Dia berdiri untuk membantu kedua wanita itu menutupi selimut dan duduk bersila di lantai dengan wajah tenang.